Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi dalam kanal YouTube Ika Sangkrah. Pada pagi ini, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang dan bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh Engkau bangunkan pada pagi ini, dan kami boleh Engkau berikan waktu untuk merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami dapat mengerti apa yang kami renungkan dan kami dengarkan pada pagi ini, agar firman-Mu memberikan tempat di hati kami boleh untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan kiranya mengampuni dosa kami, agar kami layak untuk dapat menyimak firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Rut 1 ayat 6 yang demikian firman-Nya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bertemakan merinda masa depan dengan keberanian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki penderitaan dalam hidupnya. Namun di dalam kenyataan tak seorang pun bisa lari dari apa yang disebut dengan penderitaan. Jikalau seandainya kita dapat menghindar penderitaan, hidup yang dibebaskan oleh kesalahan dan kecerobohan kita, dan dapat berlari dari penderitaan yang disebabkan oleh alam dan orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa mengelak penderitaan yang diakibatkan oleh kasih dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa memiliki kasih pasti akan pernah menderita. Baik menderita sebab kehilangan orang yang dikasihi, maupun karena berkorban demi orang yang dikasihi. Naomi menderita dengan sangat, bahkan dengan penderitaan yang luar biasa. Bukan saja oleh karena keadaan alam yang tidak bisa dihindarkan, yaitu kelaparan yang ada di Bethlehem saat itu. Mereka masih berada di sana, melainkan juga karena kehilangan 3 orang yang dikasihnya, yaitu suami dan kedua anak laki-lakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih-lebih peristiwa yang terakhir tersebut di tanah orang asing, yaitu di negeri Moab. Beban moral yang ditanggung Naomi berlipat ganda. Status janda yang dipandang rendah kala itu, dan harus merinda hidupnya tanpa tulang punggung keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ada kesedihan, ada keluhan, tetapi tidak diakhiri dengan keputusasaan. Dengan pengharapan yang masih tersisa, ia memberanikan diri berkemas untuk kembali ke Bethlehem. Kedatipun ia tahu di sana ia akan dicemooh sebab kejandaannya. Saudara, memang pada akhirnya ia memperoleh kecukupan dan kebahagiaan hidup, tetapi tentu ia tak pernah tahu sebelumnya. Yang ia lakukan hanyalah kala itu merinda masa depan baru dengan keberanian. Berani untuk memulai sesuatu yang baru. Kedatipun ia sendiri tidak tahu atau belum yakin sesuatu yang akan terjadi. Kedatipun ia belum tahu 100% akan berhasil atau tidak. Namun ia berani menghadapi hal itu. Sikap
orang lain yang tidak simpati padanya, dan juga orang-orang yang sering membicarakannya tidak menjadi persoalan bagi dirinya. Ia tetap memiliki keberanian yang benar, dan keberanian itu ia landasi dengan berserah kepada Allahnya sepenuhnya. Berarti selama ia hidup, ia tetap berserah kepada Allahnya. Oleh sebab itu, dalam merendah masa depannya, ia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Yesus, marilah kita miliki sikap seperti yang dimiliki oleh Naomi dalam menghadapi penderitaan yang kita alami, dalam apapun yang kita alami. Marilah kita memiliki sikap untuk merendah keberanian. Jangan kita berputus asa terhadap penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Tetapi marilah kita untuk tetap berani merendah masa depan, merendah dan bangkit kehidupan yang kita akan lakukan dan kerjakan manakala saat ini kita sedang dalam keterpurukan. Ingatlah, apa yang dialami Naomi adalah teladan yang indah. Yang ia miliki adalah iman yang teguh kepada Allah. Maka ia datang kepada Allah dengan keberanian. Ia berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kendati pun selama itu nampaknya Tuhan membiarkan berbagai penderitaan terjadi di dalam hidupnya. Toh ia mengalami kebaikan dari Tuhan karena keberserahannya dan keberaniannya untuk menghadapi tantangan itu. Mari kita lakukannya sebagaimana yang dialami oleh Naomi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diingatkan saat kami mengalami terpurukan, saat kami mengalami penderitaan, saat kami mengalami sakit penyakit, kami diingatkan untuk mengingat hidup yang berserah kepada Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Naomi dalam kehidupan keputusadaannya, penderitaan yang luar biasa, sakit dan sedihnya, tetapi ia bangkit dan kembali ke tanah airnya di Bethlehem untuk merendah keberanian dalam masa depannya. Namun demikian, hal-hal apa yang dialami oleh Naomi, ia tidak perhitungkan, ia tetap berserah kepada Tuhan. Karena ia memiliki keyakinan iman di dalam Tuhan ada suatu kebaikan. Oleh sebab itu, manakala di dalam kehidupan kami sedang mengalami apa yang dialami oleh Naomi, biarlah kami juga memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk tidak datang kepada hal yang lain. Hanya datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan kami bisa berserah. Akhirnya kami mulai perbanian untuk dapat merendah kehidupan masa depan dan memulai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ampuni salah dosa kami sepanjang kami merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Ini doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan kabulkanlah kehendak kami, kehendak-Mu yang sesuai dengan kehendak kami Allah. Terima kasih, doa ini kami pinta dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi ini. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Amin.